Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumbaturuan. Pada video kali ini kita akan membahas kadar gula darah yang normal, stabil, pilihan makanannya, aktivitasnya, itu membantu banyak hal dalam kehidupan kita, termasuk kesehatan, kedua kebugaran. Jadi ketika berbicara kesehatan tentu nanti resiko diabetes berkurang, kemudian kolesterol tinggi berkurang, tensi tinggi berkurang. Yes, kadar gula darah yang tinggi bisa menyebabkan hipertensi. Kadar gula darah yang tinggi kronis artinya lama bisa menyebabkan hipertensi. Dan kemudian kadar gula darah yang stabil, normal, itu bisa membantu stamina yang bagus, termasuk stamina seks, stamina bekerja, stamina berolahraga. Gimana kata kuncinya? Kita bahas pada video kali ini. Tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam untuk Anda. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Swastiastu, Shalom Haleluya, WBC Yesua Hamasya, salam kebajikan Rahayu. Baik, kebutuhan untuk kadar gula darah yang normal, stabil itu bukan hanya semata-mata orang yang sudah kena diabetes, tapi kita semua yang ingin badan sehat dan bugar itu membutuhkan pilihan makanan dan aktivitas agar gula darah stabil. Ya, kenapa? Karena gula darah yang tinggi akibat pilihan makanan, gula darah cepat naik, dia juga cepat turun. Artinya apa? Stamina cepat drop. Jika masih muda, mungkin usia di bawah 30 tahun, Anda makan makanan dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang cepat meningkatkan gula darah, misalnya makan roti, kue, mie ayam, bubur ayam, minuman yang manis, hormon insulinnya masih berfungsi dengan baik, ya, cepat dimasukin. Tapi konsekuensi logisnya adalah stamina Anda nggak panjang ketika berolahraga. Pemain sepak bola, olahraga bela diri, olahraga apapun, ketika mengkonsumsi karbohidrat yang simple, sederhana, yang gula darahnya cepat naik cepat turun, staminanya cepat habis, ya. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, gula darah yang cepat naik cepat turun itu harusnya kan disimpan di otak, ya. Tapi kalau simpanannya terbatas, kapasitas tempat penyimpanan terbatas, kapasitas ototnya terbatas, Anda makan terus, minum terus, maka kelebihan gula itu nanti akan di dalam otot, akan disimpan di hati, ya. Dan di hati ditumpuk, ya, menjadi glikogen. Kalau masih kelebihan akan diubah menjadi lemak, ya. Jadi itu sebabnya pemakan karbohidrat yang tinggi seringkali lihat bahwa banyak orang yang secara status sosial ekonomi mungkin tidak kaya, kenapa kok gemuk gitu, ya, karena kelebihan karbohidrat. Oke. Dan dampaknya seiring berjalan waktu terjadi perlemakan bukan hanya pada perut yang kelihatan, tapi pada organ. Seperti apa? Jantung, bahkan pankreas, liver, ginjal bisa mengalami perlemakan juga, kemudian usus bisa mengalami perlemakan, dan ini artinya menurunkan daya produksi, daya kapasitasnya. Kebayang kalau misalnya pankreas Anda mengalami perlemakan, kemampuan pankreas menghasilkan hormon insulin berkurang. Itu sebabnya memilih sumber karbohidrat yang sehat bukan hanya untuk orang yang sudah diabetes saja, tapi untuk kita yang mau sehat. Anda yang pengen staminanya bagus dalam beraktivitas olahraga harus memilih mengkondisikan tubuh Anda berada dalam kadar gula darah yang normal. Gimana caranya? Ya, caranya adalah satu. Keyword pertama adalah sumber karbohidrat kompleks. Kita membutuhkan sumber karbohidrat kompleks seperti beras merah, kemudian kalau nasi putih yang tidak terlalu bersih, ya, seratnya, ya. Zaman dulu tuh seratnya nggak terlalu bersih, masih ada seratnya kita makan. Sekarang sudah sangat pulen, seratnya sangat berkurang. Kemudian kacang hijau, kemudian ubi, singkong, kemudian jagung adalah beberapa contoh karbohidrat yang kalau kita jadikan makanan pokok membantu membuat gula darah kita stabil. Jadi pilih karbohidrat yang kompleks, ya, dulu. Nah, kemudian perlambat kenaikan gula darah. Apa yang bisa memperlambat kenaikan gula darah? Yaitu dengan buah-buahan. Kenapa dengan buah-buahan? Karena ketika dia memperlambat kenaikan gula darah, bukan berarti dia membuat makanan lama di perut. Enggak. Beda. Kalau Anda memakan makanan yang kaya akan karbohidrat dan lemak, apalagi lemaknya tidak jenuh, makanan itu juga lama di perut. Tapi ada tapinya, ketika kekurangan vitamin mineral, maka yang ada asam lambung berkurang, bisa risiko meningkatkan GERD. Kenapa? Makanannya nggak bisa diolah dengan baik. Tapi kalau Anda mengkonsumsi buah-buahan, itu ada vitaminnya, ada mineralnya, walaupun lama di perut, tapi tidak membuat GERD. Buah-buahan sendiri cepat turun. Nanti makanan bisa diperlambat pergerakan penyerapan gulanya oleh buah-buahan itu sendiri. Nah, memang ada buah-buahan yang lebih khusus lagi untuk membantu
memperlambat penyerapan gula darah. Itu beberapa diantaranya timun, apel, kemudian tomat, ya, timun, apel, tomat, dan buah-buahan yang tidak terlalu manis. Itu membantu memperlambat kenaikan gula darah. Nah, kalau ia membantu menurunkan gula darah, pare. Dimana makanya saya sih sarankan di blender dengan buah-buahan lain supaya ada rasa manis sedikit, jadi smoothie, bukan jus, smoothie. Jadi ada 2 kata kunci ya. Pertama, pilih sumber karbohidratnya. Kedua, perlambat kenaikan gula darahnya. Nah, yang ketiga, Anda bisa bantu efektifkan kerja hormon insulin dengan menggunakan herbal. Herbal apa yang bisa membantu? Yang pertama adalah jahe, ya. Kedua adalah kayu manis, ya. Yang ketiga sih bukan herbal ya, tapi boleh kita anggap sebagai salah satu bentuk minuman, kopi. Jadi jahe, kayu manis, kopi ini adalah yang membantu memperlambat kenaikan gula darah, mengefektifkan kerja hormon insulin. Tinggal pertanyaannya gimana supaya enak, supaya agak manis sedikit. Pakai gulanya gula aren. Nah, demikian 3 hal yang bisa saya bagikan sama Anda untuk membantu mengontrol kadar gula darah, meningkatkan stamina, bahkan untuk membantu mengontrol berat badan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat dari saya. Tolong like, subscribe, komen di bawah ini, dan bagikan ya kepada teman-temannya. Salam sehat dari saya.